yang baru saja ia smoothing. Teman sekosannya, Yuni, baru saja pulang kerja. Oh Yuni, kamu tuh gak capek? Tiap hari tampil sederhana gitu aja. Masa iya perempuan gak mikirin penampilan? Lihatnya aku, makin cantik kan kalau pakai baju ini. Aku sih gak terlalu mikirin itu ya. Buat aku yang penting nyaman. Toh kalau mau tampil berlebihan juga buat siapa? Ya buat dirimu sendiri lah, biar pede keluar kosan, kayak anak kampung. Aku gak ngerasa kampungan kok. Cuma yang terbiasa sederhana aja. Kalau kamu senangnya tampil wah, ya itu pilihanmu. Pilihan? Ini mah standar hidup Yun. Aku gak bisa banget kalau kelihatan biasa-biasa aja. Orang lain ntar bisa mandang rendah kalau nggak tampil mewah. Aku rasa orang yang benar-benar baik gak bakal mandang dari penampilan. Mereka pasti lihat sikap. Kalau udah pas-pasan, ya tinggal sesuai diri aja biar gak terbebanin. Ih, kamu nyindir aku ya? Ngomong mulu soal pas-pasan. Aku gak mau hidup kayak gitu. Aku maunya hidup mewah, biar bisa dihargain. Tak nyindir kamu loh, cuma cerita apa adanya. Ya, tapi aku kayak kesindir gitu. Pesannya kamu ngamen orang yang suka hedon kayak aku. Enggak, cuma beda cara pandang aja. Kalau aku sih ngerasanya gak harus mewah buat bahagia. Alah Yun, kalau kamu punya duit banyak, aku yakin deh kamu juga bakal hidup hedon kayak aku. Belum tentu lah. Aku rasa punya uang banyak pun, aku bakal tetap sederhana. Karena aku takut kalau terbiasa mewah, nanti susah kalau satu hari gak ada. Astaga, pola pikirmu tuh. Masa iya punya kesempatan tampil keren, malah tampil biasa aja? Suasana kamar kos sempat hening. Tiba-tiba, ponsel Cynthia berdering. Setelah beberapa menit berteleponan, Cynthia langsung berganti baju, memakai gaun pendek yang cukup terbuka. Loh, kok tiba-tiba ganti baju? Tadi kan loh, rapi. Oh sekarang pilih yang seksi gitu? Iya, tadi mah buat di kosan aja berfresh. Kalau ini baju buat keluar malam, aku ada janji penting, hanya harus tampil maksimal. Oh, sama siapa? Excited banget ya kamu, buru-buru ganti baju. Ya, biasa Yun. Aku mau ketemu pacarku yang ngajak makan malam di hotel. Romantis banget pasti. Jadi, kemungkinan aku besok pulang pagi. Boleh besok pagi? Nanti nginep gitu kamu. Kalau gitu pintu kosannya aku kunci aja gitu. Ya, kunci aja. Aku kan punya kunci cadangan. Kalau pulang besok pagi, tinggal buka sendiri. Kamu gak usah rapat bangun. Kamu tuh jalan sama orang mana? Soalnya setahu kamu jarang cerita detail. Ya rahasia lah. Itu juga kamu tahu sendiri kalau aku udah siap kenalin. Jelas jadi orang penting. Ganteng terus mapan. Aku sih gak ikut campur ya. Cuma semoga aja yang kamu sebut pacar itu serius sama kamu. Bakal main-main doang. Tenang aja Yun, aku tuh pinter. Ngapain bawa waktu sama laki-laki yang ada masa depannya? Dia tuh jamin hidup aku mewah. Hati-hati ya Sin. Takutnya kamu terlalu berharap sama janji orang, lalu ujungnya belum tentu. Percaya aja sama aku Yun. Aku tahu kok cara nikmatin hidup. Mau doain aja biar mulai ini jalannya lancar. Udah deh, hati-hati ya. Yang penting kamu jaga diri baik-baik. Jangan sampai kejadian yang gak diinginkan. Iya, udah. Aku mau buru-buru. Keesokan paginya, Yuni hendak berangkat kerja. Begitu membuka pintu kos, sebuah mobil hitam berhenti. Cynthia keluar dari sana. Yun, pas banget ya kamu berangkat kerja. Ini aku ada makanan. Tadi malam, lumayan buat sarapanmu. Wah, makasih banyak ya. Tapi aku tadi udah sarapan duluan sebelum berangkat. Disimpan aja ya bermakan siang. Lah, yaudah. Naja, ini enak banget loh BTW. Anak hotel bintang 5. Jadi kalau nggak dicoba. Kamu nih tiap kali pulang, pasti ada aja bawaannya. Yaudah ya, aku pamit dulu. Lewat nanti. Ya. Di tempat kerja. Siang menjelang sore, ponsel Yuni berdering. Nama Cynthia muncul di layar. Yun, malam ini aku mau bikin acara kecil-kecilan di kos. Kayak pesta gitu. Teman-temanku pada mau datang. Kamu ikut nggak? Aku belum tahu nih. Kalau aku nggak lembur, mungkin bisa ikut. Ya dong, harus ikut. Kan sekalian juga, biar kamu nggak terlalu monoton hidupnya. Tapi please ya Yun, nanti pakai baju bagus. Jangan kayak baju ibu-ibu yang kamu biasa pakai itu. Ya ampun, baju ibu-ibu apaan sih? Aku kan biasanya emang gitu, bukannya jelek kan? Iya, bukan jelek, tapi kurang seru aja. Iya, kamu ketemu orang-orang keren, bajunya kayak mau belanja ke pasar. Ya, kalau aku sempat ikut, lihat dulu deh bajuku yang ada. Aku gak janji loh, sebagus yang kau mau.
Kalau perlu nanti aku pinjamin kayak bajuku. Pokoknya jangan nolak ya. Ntar kamu jangan bikin malu aku dan teman-temanku. Aduh, kamu ini maunya perfect terus. Ya udahlah, lihat aja nanti. Menjelang maghrib, ini akhirnya pulang ke kosan. Cynthia tampak sibuk di dapur, memotong sosis, menyiapkan sayuran, dan merebus mie dalam jumlah banyak. Wah, gila. Ini kamu masak segini? Kayak mau bikin hajatan aja. Haha, teman-temanku kan doyan makan. Jadi aku siapin yang gampang tapi enak. Kamu serius? Ini semua dari uangmu sendiri? Iya dong, aku yang keluarin semua. Aku sanggup kok yain pesta kecil kayak gini. Hebat juga kamu. Saya jor-joran gini. Itulah bedanya aku sama kamu, Yun. Hidup sekali harus dirayain. Jangan terus-terusan mikirin hemat. Iya, tapi jangan kebablasan juga. Takut banget kamu kebiasaan ntar. Udah, gak usah khawatir. Aku tahu batasnya. Yang penting nanti malam semua happy. Jadi nanti teman-temanmu datang jam berapa? Sekitar jam 8-an lah. Makanya siapin dari sekarang, biar gak panik. Terus aku gimana? Ikut-ikut aja gitu? Ikut dong, kan aku bilang tadi. Kamu jangan ngurung diri di kamar. Aku gak minder. Takut gak nyambung ntar ngobrolnya sama teman-temanmu. Gak usah minder, kamu tinggal senyum aja. Paling juga nanti mereka ramah. Tapi ingat ya, tampilanmu harus oke. Iya, aku coba nanti. Tapi jangan berharap ya, aku bisa dandan kayak kamu. Ya nggak sama kayak aku juga nggak apa-apa. Asal jangan terlalu polos. Aku pikir-pikir dulu deh. Aku gak biasa pakai dress kayak kamu. Takut malah kelihatan aneh. Percaya deh sama aku. Sekali-kali lah. Kalau dari zona nyaman, kamu kaget ntar. Kalau ternyata kamu cocok. Beberapa jam kemudian, teman-teman Cynthia datang. Penampilan mereka sangat mencolok. Bau parfum sangat menyengat. Yun, ayo keluar. Jangan ngumpet di kamar. Udah cantik banget tuh pakai dress itu. Saya di dalam doang. Aku gak nyaman sih, serius. Kayak bukan diriku sendiri kalau pakai baju kayak gini. Kamu tuh belum terbiasa aja. Udah sini ikut aku. Ntar aja. Teman-temanku pasti takjub ntar. Kalau tau teman sekosanku, gadis polos yang cantik. Enggak, aku malah diketawain. Aku takut ntar bisa ngobrol sama mereka. Palingnya gak kenal sama sekali. Tenang aja, aku di sini. Kamu tinggal senyum kayak yang aku bilang. Beritanya jawab sepelurunya. Ya udah deh, tapi jangan lama-lama ya. Udah agak pusing nih sama bau parfum temenmu. Ya, sebentar aja. Ayo. Mereka pun bergabung. Setelah beberapa jam, pesta pun berakhir. Yuna yang kepala terasa berat, segera mencuci muka. Saat ia kembali ke kamar, matanya melihat Cynthia masih memakai dress tadi dan berselfie. Namun tak kenapa, ia sengaja memperhatikan bagian dadanya. Sin, kamu lagi ngapain? Ayun, kaget aku. Aku cuma foto-foto biasa kok. Buat seru-seruan. Biasa gimana? Aku jelas lihat loh. Kamu tadi sengaja buka bagian dadamu. Apaan sih? Mungkin salah lihat kamu. Enggak, aku di sini cukup lama tadi. Aku tahu apa yang kulihat. Ya ampun Yun, jangan terlalu serius lah. Anak muda tuh wajar kok kalau suka gaya begitu. Biar fotonya kelihatan lebih menarik. Menarik buat siapa? Buat orang asing di luar sana. Kamu gak takut gitu? Ketemu kayak gitu, nyebar, tidak pakai orang sembarangan. Kamu ngomongnya serem banget. Aku gak sebodoh itu juga lah. Sampai nyebar salah-salahan. Tapi tetap aja Sin, aku gak nyaman liat kamu kayak gitu. Kamu pamer hal-hal yang semestinya gak kamu tunjukin. Yun, kamu tuh terlalu polos ya. Di dunia sekarang tuh orang suka malahan sama yang seksi-seksi begitu. Ulangi. Aku bikin orang penasaran, bikin perhatian. Aku gak nyalahin, kamu pengen diperhatiin. Tapi caranya jangan begitu. Kok bisa sih? Kamu setega itu buka-buka dada kamu sendiri. Udah lah Yun, aku cuma lagi seneng aja habis pesta. Jadi pengen foto-foto. Kian, aku udah janji sama seseorang buat kirim foto malam ini. Seorang? Maksudnya pacar kamu itu yang kamu bilang? Ya gitu deh. Pokoknya kamu gak usah khawatir. Gimana aku gak khawatir? Aku kan tinggal sekamar sama kamu. Kalau ada apa-apa, yang kebawa ke kos ini gimana? Udah deh, aduh aku mules nih. Mau kamar mandi. Alasan banget kamu. Takut ya aku kepo. Bukan gitu, serius. Aku mau ke toilet. Nanti aja ya ngobrolnya, kalau masih penasaran. Ya udahlah, aku udah ngantuk juga, mau tidur. Ya. Cynthia keluar kamar buru-buru. Sesampainya di luar, ia memastikan ini tertidur. Sebelum ia menuju dapur yang sepi, ia pun memencet tombol video call. Tak lama, layar memperlihatkan sosok pria berusia 40-an.
Dialah Pak Wanto, seorang pengusaha kaya yang menjadi pacar Cynthia selama ini. Wah, ini dia yang bikin lelahku hilang seketika. Dari tadi kepala pusing, tapi begitu lihat kamu, rasanya adem lagi. Masa sih Pak? Mainnya aku segitu spesialnya. Aku kan cuma anak kos biasa. Jangan merendah gitu dong, kamu itu kan beda. Lihat aja wajahmu, masih seger, senyummu aja bikin orang tua kayak aku jadi enteng. Bapak ini bisa aja. Emangnya aku lebih segar ya daripada istri Bapak? Hahaha, kalau boleh jujur ya jelas beda. Yang muda itu pasti masih seger dong. Jangan bandingin lah, kamu jauh bikin lebih betah. Ih, gombalnya. Jadi, semua capek Bapak langsung hilang gitu cuma gara-gara lihat aku. Iya, tahu nggak? Tadi aku habis diperpanjang sama orang keras kepala. Nggak mau ngalah sama sekali, rasanya pening Sin. Jangan dipikirin terus lah Pak. Aku langsung pengen lihat kamu bawaannya. Rasanya rindu banget Sin. Kalau gitu, besok malam mau nggak? Kita ketemu lagi di hotel. Bapak tinggal pesen kamar, nanti aku yang datang. Ide bagus itu. Aku juga udah kangen berat nih sama kamu. Rasanya sehari aja nggak ketemu. Udah gelisah. Gaduh, aku jadi tersanjung nih. Tapi nggak sampai Bapak bergantung juga ya. Nanti aku jadi repot. Nggak akan repot kok. Aku yang usahain semuanya. Kamu tinggal dateng, tampil cantik, temenin aku. Itu aja udah cukup banget. Udah, berarti fix ya besok malam. Bapak yang atur semua, aku tinggal datang. Iya, jangan khawatir. Dah, Pak istirahat ya. Iya, kamu juga jangan begadang ya. Cantikmu bisa pudar kalau kurang tidur. Ih, Bapak ini selalu aja ngelayan sebelum tutup telepon. Ya, biar kamu inget terus sama aku. Oke ya, besok malam jangan lupa. Siap, aku nggak bakal lupa. Bagus, selamat tidur sayang. Selamat tidur juga, Pak. Video call pun berakhir. Cynthia mencuci mukanya. Namun tanpa ia sadari, Yuni sejak tadi hanya pura-pura tidur. Ternyata ia mendengar semua percakapan mereka. Pagi itu, Yuni terlihat lebih diam. Wajahnya pucat. Yun, kamu kok mukanya pucat gitu? Gak apa-apa, cuma agak pusing aja mungkin. Jangan bilang kamu sakit. Dari tadi kulihat kamu lesu banget. Ya, mungkin kecapean aja. Semalam kan, ya gitulah. Kalau gitu kenapa nggak libur aja kerja hari ini? Daripada nanti makin parah. Gak usah Sin, aku masih bisa kok. Selama masih bisa jalan dan kerja, ya aku jalanin. Duh, kamu tuh keras kepala banget ya. Kasian loh kamu, kerja keras terus tiap hari. Gini Yun, aku sebenarnya punya cara loh. Nggak usah capek kerja, tapi punya uang banyak. Mau nggak kamu? Enggak Sin, aku gak mau. Apa sih kamu? Kok langsung malah gitu? Kan aku belum bilang caranya. Maksudku, aku udah nyaman sama pekerjaanku ini. Gak capek, tapi aku masih sanggup. Ya udah. Bukannya gimana-gimana, aku tuh orangnya gak enakan. Kalau ada cara aneh-aneh, aku takut malah jadi beban. Jadi ya, mending kerja kayak biasa aja. Ih, kau mikirnya terlalu jauh. Aku kan bakal kasih cara merugikan kamu. Terus ini, hidup kamu lebih gampang. Udah, gak apa-apa. Aku udah biasa kok, kerja keras dari dulu. Gak usah mikir yang lain. Padahal ya, uang yang aku dapat dari caraku ini bisa berkali lipat loh dari gaji kamu tiap bulan, Yun. Iya, tapi rezeki orang kan beda-beda. Yang penting, aku masih bisa makan, masih bisa bayar kos, udah syukur. Kalau kamu cuma ngandelin kerja begini, kapan majunya? Aku gak muluk-muluk, yang penting halal. Bisa buat hidup aja, udah cukup. Halal. Aku bukan yang ngajak kamu yang aneh-aneh loh. Aku gak mau ambil risiko. Aku udah nyaman sama caraku sekarang. Padahal kalau kamu tahu caranya, mungkin kamu bakal berubah pikiran loh. Gak usah Sin, jangan dibahas lagi deh. Cynthia terdiam sejenak. Yaudah, terserah kamu. Tapi inget ya, kalau suatu saat kamu capek banget, aku bisa tunjukin cara itu. Kapan aja kamu mau. Makasih ya Sin, tapi beneran, aku gak perlu. Dasar uni polos. Malam ditentukan tiba. Cynthia sudah bersiap dengan dandanannya yang rapi. Yun, aku keluar dulu ya, jangan nungguin aku. Keluar kemana lagi Sin? Ya ada urusan, jangan kepo deh. Aku bukan kepo, khawatir aja. Jangan terlalu larut ya pulangnya. Ya. Udah, tidur aja sana. Pintu kos tertutup.
Yuni terduduk diam. Aku sebenarnya gak enak hati. Kemarin tak dengar obrolan mereka, tapi kalau aku ikut campur, ntar malah kena masalah aku. Aduh Sin, kenapa sih kamu harus pilih jalan itu? Ini akhirnya mencoba tidur. Sementara itu di hotel, Cynthia sudah bertemu Pak Wanto. Wah, malam ini kamu kelihatan lebih cantik dari biasanya. Masa sih Pak? Ya, aku malam ini dan khusus buat Bapak. Kamu tahu aja cara bikin aku senang. Yuk, kita langsung masuk. Yuk. Mereka pun masuk ke dalam kamar hotel. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari luar. Tanpa diduga, ada razia. Ya ampun, gimana ini Pak? Aku takut. Udah, tenang aja. Kamu gak usah takut. Pintu didobrak. Beberapa polisi masuk dengan kamera dan borgol di tangan. Suasana menjadi kacau. Keesokan paginya, di kamar kos, sejak saat itu, setelah Cynthia bebas, ia menjadi lebih diam. Ia bahkan pindah kosan tanpa bilang apapun ke Yuni. Ini hanya bisa berdoa. Semoga Cynthia kembali ke jalan yang benar.